selamat sore sahabat SRC. Ketemu lagi dengan saya Sony Trilaksono dari channel YouTube SRC Lia Minimarket. Well, kali ini saya mau ngobrol masalah karyawan. Jadi kalau toko kita sudah semakin besar, mau tidak mau kita akan membutuhkan karyawan untuk membantu pekerjaan kita di toko. Jadi kali ini saya akan membagikan 5 langkah untuk kita punya karyawan yang pas untuk toko SRC. 5 langkah untuk punya karyawan yang pas untuk toko SRC. Oke. Yang pertama. Nah, yang perlu kita lakukan yang pertama adalah sebelum kita memulai untuk mendapatkan karyawan, alangkah baiknya untuk kita membuat lowongan pekerjaan dulu. Jadi kita bisa membuat lowongan pekerjaan berupa poster atau tulisan dan bisa kita posting di berbagai macam tempat. Nih, kalau contohnya seperti ini. Nah, di sebelah sini saya akan menunjukkan contoh lowongan pekerjaan yang kami lakukan dan kami posting di grup-grup di Facebook atau di status WhatsApp atau di Instagram. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah apa sih yang benar-benar kita butuhkan untuk karyawan. Jadi tuliskan itu di lowongan pekerjaannya. Misalkan kita lebih nyaman jika karyawan kita wanita, ya sudah, pastikan bahwa yang mendaftar itu hanya untuk wanita. Jadi syarat pertama adalah gendernya apa. Misalkan wanita, ya tuliskan wanita. Terus kita pilih latar belakang pendidikannya apa. Jadi kalau di sini saya akan menuliskan minimal lulusan SMU atau sederajat. Jadi dengan begitu paling enggak standar pengetahuan mereka tentang ya hitung-hitungan, terus mereka sudah familiar dengan komputer karena di toko saya ini sudah menggunakan sistem komputerisasi. Jadi mau tidak mau karyawannya pun harus bisa mengoperasikan komputer. Tentu untuk aplikasinya nanti akan kita ajarkan, tapi akan lebih mudah jika mereka sudah terbiasa dengan menggunakan komputer. Terus yang jelas jujur, karena karyawan ini akan megang uang. Jadi percuma kalau kita punya karyawan tapi keuangannya masih kita handle sendiri. Jadi kita tidak bisa melepas toko kita sepenuhnya ke karyawan. Jadi memang kita harus nyari yang jujur. Cara ngetesnya nanti kita akan cek di langkah berikutnya. Terus bisa bekerja di jam yang kita tentukan. Nah, misalkan dia mau bekerja shift, jadi batasi dulu di situ. Jadi kalau dia tidak mau kerja shift, ya sudah, tinggalkan. Nah, ini terkait dengan jarak tempat tinggal mereka ke lokasi toko kita. Karena biasanya kalau ada shift malam, mereka akan keberatan masalah pulang malam kalau misalkan tempat tinggalnya jauh. Jadi sebisa mungkin ya mereka bisa menerima konsekuensi kalau dia harus pulang malam kalau rumahnya jauh. Atau nanti kita bisa seleksi, daripada milih orang yang rumahnya jauh, mending rumah dekat, karena akan meminimalisir kemungkinan untuk hal-hal tersebut terjadi. Yang pasti kita butuh seorang yang bekerja keras dan bisa diajak bekerja sama. Dan pastikan dia bisa mengoperasikan komputer. Kalau di tempat kita memang membutuhkan orang yang bisa mengoperasikan aplikasi kasir di komputer kasir kita. Dan pastinya di lowongan ini harus ada kontak kita. Jadi alamatnya di mana, terus nomor yang bisa dihubungi berapa. Atau misalkan kalau butuh memang tulis saja ketentuannya, mengirimkan surat lamaran, fotokopi KK, KTP, foto, dan pengalaman sebelumnya, agar kita bisa lebih mendapatkan lagi masukan, oh anak ini memang benar-benar sesuai dengan ekspektasi yang kita butuhkan.
Jadi langkah pertama adalah membuat lowongan pekerjaannya dulu. Nah, postingnya di mana? Bisa kita posting di status WhatsApp atau dikirim ke grup Facebook. Jadi biasanya di kota-kota kita pasti ada info lowongan kerja kota tertentu. Misalkan di Nganjuk juga ada info lowongan pekerjaan Nganjuk. Nah, bisa kita ke posting di forum-forum grup di Facebook seperti itu. Nah, untuk langkah kedua adalah bagaimana proses penerimaan karyawannya. Jadi setelah kita dapat aplikasi, jadi kita dapat surat lamaran yang masuk ke kita banyak. Nah, itu bagaimana sih kita seleksinya? Yang biasa saya lakukan adalah kita cek dulu. Kan dia pasti akan melampirkan surat lamaran pekerjaan, daftar riwayat hidup, fotokopi kartu keluarga, KTP kalau yang sudah punya, atau sama foto. Nah, seleksinya paling gampang adalah latar belakang pendidikan. Pasti kalau kita syaratnya SMA, ya dia harus SMA atau sederajat. Itu pasti nanti dia melampirkan fotokopi ijazah. Nah, KK, pentingnya apa sih kita lihat KK ketika mereka menaruh fotokopi KK di surat lamaran pekerjaan. Jadi ini nanti ada latar belakangnya. Kita bisa lihat background keluarganya seperti apa. Orang tuanya masih lengkapkah? Pekerjaan orang tuanya apa? Terus dia anak keberapa? Maksudnya anak tertua atau anak paling akhir? Itu nanti akan berpengaruh ke mindset dia dalam bekerja. Jadi bekerja dia karena memang benar-benar butuh uang, atau dia bekerja karena daripada tidak ada yang dikerjakan di rumah. Jadi daripada nganggur tidak ada pekerjaan di rumah, ya mending ngambil kerja seadanya. Terus misalkan kerjanya secara etos kerjanya kurang bagus, ya tidak masalah, dia nanti akan cari kerja lagi, atau nyari anak yang benar-benar dia itu bekerja keras, dia niat untuk belajar, dia niat untuk nyari uang karena dia punya adik-adik yang masih sekolah dan dia ingin membantu orang tuanya yang ternyata pekerjaan orang tuanya tidak cukup baik gitu. Jadi dari situ kita bisa menimbang anak ini kurang lebih seperti apa sih. Jadi biasanya saya akan pilih anak pertama dari beberapa saudara, terus background latar belakangnya keluarganya juga istilahnya dia bekerja untuk memang mencari nafkah. Jadi mencari nafkah untuk membantu orang tuanya. Jadi dari situ, lihat dari kebutuhannya, dia akan bisa kita lihat bahwa dia itu akan bekerja dengan keras. Tidak mutlak seperti itu, tapi secara pengalaman saya lebih sering terbukti seperti itu. Itu dari kakak. Terus dari situ kita sudah seleksi, ada beberapa orang, misalkan ada 3 orang, kita panggil di jam-jam tertentu, kita tanya, kita ajak ngobrol. Nah, intinya di sini kurang lebih seperti wawancara ya. Tapi kalau di toko saya kan lebih tidak terlalu prosedural seperti wawancara lowongan pekerjaan di perusahaan. Jadi saya cuman hanya sekedar pengen tahu attitude orangnya. Jadi lebih ke sopan santunnya seperti apa, cara berbicara dia seperti apa, cara penampilannya seperti apa, logika berpikirnya dia seperti apa. Karena mau tidak mau karyawan ini akan berbenturan dengan konsumen kita di toko. Jadi kalau anaknya lebih cuek, lebih secara ngomongnya kurang sopan, istilahnya kan generasi muda sekarang kadang ya, nggak semuanya, tapi itu lebih cara ngomongnya, istilahnya kalau di bahasa Jawa itu toto kromonya kurang. Nah, itu yang kita cari, orang yang secara attitude-nya bagus. Jadi fungsinya kita memanggil mereka, yang pertama cara dia berpakaian juga. Berpakaiannya dia rapi, dia menarik, dia enak dipandang, bersih. Jadi istilahnya dia akan jadi frontliner kita di toko. Jadi ya mau nggak mau dia yang merepresentasikan toko kita. Kalau cara
pakaiannya dia kurang baik, kurang bersih, kan juga itu bisa merepresentasikan citra toko kita. Nah, dari situ kita cari juga yang jarak rumahnya tidak begitu jauh, jadi dia tidak akan bermasalah dengan kemana pulang malam dan segala macam. Itu akan lebih nyaman buat kita untuk istilahnya kalau ada jam lembur atau itu lebih mudah kalau misalkan tanpa beralasan rumahnya jauh harus pulang lebih malam kayak gitu. Proses penerimaan karyawan kurang lebih seperti itu. Saya ingin tahu latar belakangnya dia, attitude-nya seperti apa. Selebihnya adalah cara berpikir dia. Istilahnya kita bisa pancing dengan beberapa pertanyaan yang menimbulkan logika berpikir. Karena di toko kita mau tidak mau, meskipun kita pakai aplikasi kasir, dia harus minimal punya sedikit logika berpikir yang lebih maju. Dia bisa hitung-hitungan dengan cepat, dia bisa mengambil keputusan dengan cepat, dia bisa bertindak reaktif dengan baik. Misalnya kalau seperti salah satu kejadian yang pernah terjadi di toko saya, ketika saat itu ada kasus pencurian barang di toko. Jadi logika berpikirnya dia langsung harus berbuat apa dalam waktu yang memang benar-benar singkat. Nah, seperti itu juga bisa dipancing dengan beberapa pertanyaan ketika kita interview dia. Itu proses penerimaan karyawan seperti itu. Nah, ketiga, pada saat dia sudah diterima, kita akan melemparkan kesepakatan jam kerja, hari kerja, dan gajinya berapa. Nah, kalau di toko saya jam kerjanya itu, jadi toko saya itu buka jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Dan untuk karyawannya dibagi menjadi 2 shift. Shift pertama jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Jadi 9 jam kerja, 1 jam istirahat. Shift yang kedua akan datang jam 12 siang sampai jam 9 malam. Nah, terus itu untuk jam kerjanya ya. Jadi mereka akan bekerja shift 1 jam 7 sampai jam 4 sore, istirahatnya jam 12 sampai jam 1. Yang shift sore itu jam 12 siang sampai jam 9 malam, istirahatnya nanti setiap kali dia istirahat sholat dan makan malam nantinya. Nah, itu untuk kesempatan jam kerjanya. Kenapa di sistem seperti itu? Karena nanti akan timbul overlap di antara jam 12 sampai jam 4 sore. Ketika karyawan shift 2 datang jam 12, itu adalah waktu di mana shift 1 harus istirahat untuk makan siang. Jadi di toko itu tetap ada squad yang penuh pada saat ada pergantian jam istirahat. Terus antara jam 12 sampai jam 4 itu bisa digunakan untuk stok barang. Jadi stok barang itu membutuhkan banyak orang. Jadi kan sales, pengiriman itu akan datang pagi sampai siang. Jadi jam 12 sampai jam 4 itu bisa dilakukan mereka untuk stocking barang atau menata barang, memasukkan barang yang baru datang ke gudang dan segala macamnya. Itu butuh banyak orang di antara jam 12 sampai jam 4. Jadi overlapnya bisa diisi dengan itu. Kemudian untuk hari kerjanya seperti apa? Kalau di toko saya, hari kerjanya adalah 14 hari kerja gajian. Jadi 13 hari kerja, 1 hari libur. 13 hari kerja, 1 hari libur, gajian. 13 hari kerja, 1 hari libur, gajian. Jadi siklusnya seperti itu. Jadi saya tidak menggaji bulanan. Jadi saya menggaji setiap 14 hari kerja 13 hari kerja dan 1 hari libur dia akan gajian. Nah, gajinya berapa? Nanti tergantung kemampuannya dia juga. Kalau dia sudah bisa dipasrai untuk tanggung jawab yang lebih, nanti akan naik secara bertahap. Nah, untuk masalah kenapa harus siklusnya 13 hari kerja 1 hari libur terus gajian, karena saya pilih seperti itu karena akan mempermudah saya untuk menata keuangan. Jadi
kalau saya bayarnya 2 minggu sekali untuk satu orang, akan lebih mudah untuk menata keuangan saya. Jadi saya tidak akan mendol di belakang, istilahnya bayari terlalu banyak di akhir bulan. Jadi saya akan lebih ringan jika mengeluarkan gaji mereka setiap 2 minggu sekali. Misalkan katakanlah gajinya 1 juta, saya akan bayar setiap minggunya 2 minggunya adalah 500.000. Jadi akan lebih ringan bagi saya, dan bagi karyawan juga akan lebih mudah. Karena apa? Dia akan pegang uang secara lebih stabil di sepanjang bulannya. Jadi dia nggak akan mengalami terlalu banyak punya uang di awal bulan dan tidak punya uang di akhir bulan. Jadi selama 2 minggu dia bisa memaintain keuangannya jadi lebih baik. Itu sih kesepakatan jam kerja, hari kerja, dan gaji. Itu harus dipastikan di awal. Gaji ini termasuk dengan makan. Apakah gaji mereka sudah termasuk uang makan atau tidak termasuk uang makan? Tapi yang harus dipastikan, uang makan mereka adalah tanggung jawab kita. Jadi kalau kita menyediakan makan, jadi mereka tidak mendapatkan uang makan. Tapi jika kita tidak menyediakan mereka makan, berarti kita wajib untuk membayarkan uang makan kepada mereka, berapapun itu jumlahnya. Oke. Untuk yang keempat adalah SOP kegiatan karyawannya harus disepakati di awal. Jadi SOP ini meliputi apa saja? Kalau di tempat saya, SOP ini akan meliputi aturan main, mulai dari dia berpakaian. Jadi untuk di toko saya kan ada seragam yang harus dikenakan. Jadi dia harus mengenakan seragam di hari apa, kan ada beberapa seragam yang itu harus dikenakan di hari apa. Terus kalau misal apakah harus pakai kerudung atau tidak, kita sesuaikan dengan merekanya juga. Kalau memang tidak berkerudung ya silakan, kalau mau berkerudung ya silakan, tapi kita bisa memfasilitasi dengan seragam yang kita punya. Yang kedua adalah pembagian pekerjaannya dia itu seperti apa. Jadi ketika shift 1 masuk jam 7, apa yang dia kerjakan, terus ketika shift 2 masuk jam 12, apa yang dikerjakan. Jadi siapa yang berkewajiban menyapu, mengepel toko, itu harus ada gilirannya. Kalau memang setiap shift harus melakukan kegiatannya, ya sudah lakukan saja. Maksudnya yang shift 1 jam 7 dia buka toko dan langsung bersih-bersih, nyapu, ngepel lantai, selesai. Jadi yang shift 2 nanti ketika datang jam 12 dia melakukan hal yang sama. Dia datang, sapu, pel, selesai. Nah, kalau untuk karyawan ini kita pasrai juga adalah tanggung jawab perak. Jadi misalkan kita punya 3 karyawan atau 4 karyawan atau 2 karyawan lah katakanlah. Jadi silakan dibagi dia untuk tanggung jawab perak. Kalau di toko saya itu ada 4 baris rak. 4 baris rak, jadi saya bisa pecah 2-2. Nah, 2 untuk yang food dan 2 untuk yang non food. Nah, apakah pekerjaan ini selevel bobotnya? Selevel kalau menurut saya. Non food itu akan lebih mudah karena expired date untuk produknya jauh lebih panjang, tapi itemnya akan lebih banyak. Jadi akan semakin banyak barang yang dia handle, tapi dia tidak akan terbeban masalah expired date dari produknya. Untuk yang food lebih relatif sedikit barangnya, tapi dia harus bertanggung jawab masalah expired date dari produknya, karena untuk produk food expirednya akan lebih singkat. Nah, tanggung jawab ini meliputi penataan barang, kebersihan barang dan rak, dan juga masalah expired date-nya. Jadi ketersediaan barangnya seperti apa, penataannya seperti apa, dia yang bertanggung jawab. Nah, kalau yang dilakukan di toko saya akan saya rolling. Jadi misalkan si A kebagian food, jadi di segmen rak food ini ada berapa gondola. Nah,
Misalkan di segmen rak food ini ada 10 gondola, berarti hari pertama dia masuk, dia harus membersihkan, menurunkan semua produk yang ada di rak pertama, dilap raknya, barangnya dinaikkan lagi. Berikutnya, hari berikutnya dia punya kewajiban untuk membersihkan di rak kedua, turunkan, lap semua, balikin lagi. Begitu terus untuk 10 rak, dan itu dilakukan setiap hari, sehingga dia akan tahu produk ini masih bagus atau tidak, ada kerusakan atau tidak, sudah expired atau tidak, dan kebersihan baik barang dan raknya selalu terjaga. Itu tujuannya. Terus kalau mau kita ngasih aturan-aturan yang baku, jadi misalkan seperti apakah mereka boleh pegang handphone atau tidak. Kalau di toko saya perbolehkan pegang handphone, dengan catatan ketika ada pelanggan ataupun sales ataupun pengiriman masuk ke dalam toko, dia harus meletakkan handphonenya. Jadi misalkan kalau ada pelanggan masuk tapi dia masih pegang handphone, jadi dia tidak akan fokus mengamati pelanggan yang datang. Apa fungsinya mengamati pelanggan yang datang? Jikalau pelanggan itu membutuhkan sesuatu, Mbak, lokasinya ini di mana? Mbak, ada barang ini atau tidak? Termasuk juga mengawasi dari sisi keamanannya. Meskipun di toko kita sudah ada CCTV, cermin atau segala macam, akan lebih baik jika tetap dikontrol oleh karyawan yang ada di toko. Dan juga selain itu akan lebih menghargai lebih menghargai konsumen ketika petugas toko itu paying attention to karyawannya, jadi memperhatikan karyawannya. Bu, butuh apa? Ada yang saya bisa bantu. Nah, seperti itu. Aturan di tempat saya boleh pegang HP asalkan ketika konsumen datang, sales ataupun pengiriman datang, handphonenya ditaruh. Ketika saya tahu dia mengabaikan konsumen dengan dia memainkan handphonenya, akan saya tegur langsung. Seperti itu. SOP kegiatan karyawan ini harus dijelaskan di awal. Jadi dan itu sebisa mungkin dibukukan ya, maksudnya ditulis. Oh, dia job desk-nya adalah seperti ini tulis, bukukan. Jadi setiap saat dia ada keluhan atau kendala, kita bisa balikin lagi ke SOP-nya. Ini loh tugasmu seperti ini, kewajibannya seperti ini, yang harus dilakukan ini, yang tidak boleh dilakukan seperti ini. Jadi ada aturan tertulis untuk mengingatkan karyawan dan juga mengingatkan kita apakah yang mereka lakukan ini benar atau tidak. SOP-nya harus tertulis. Berikutnya adalah bagaimana memaintain karyawan. Karyawan di tempat saya ini lebih ke arah kekeluargaan. Jadi istilahnya cara ngobrol mereka ke ownernya itu ya lebih fleksibel aja, tidak terlalu kaku, tidak terlalu protokoler. Jadi ya ngobrol ya apa adanya, kita bercanda ya apa adanya. Kalau mereka butuh sesuatu, ada keluhan atau apa ya, silahkan kita ya istilahnya ajang curhat. Yang saya tekankan di sini adalah ketika mereka melakukan kesalahan, jangan tegur di depan karyawan lain. Panggil dia masuk ke rumah, kamu kok gini ya, gini-gini. Jadi lebih personal, face to face, berdua saja. Karena mereka juga manusia, mereka akan punya rasa tidak suka ketika dia ditegur di depan orang. Bosku kok seperti ini, bosku kok menegur saya di depan, saya kan jadi malu misal. Hal itu harus diperhatikan oleh owner ketika menegur karyawannya. Jangan lakukan di depan orang. Tegur, ajak mereka masuk atau ke tempat yang lorong yang tidak ada orangnya, silahkan tegur. Itu tips untuk memaintain karyawan. Kalau di tempat saya biasanya juga untuk ya kalau sekali-kali kita traktir mereka, ngajak makan di luar atau membawa makanan keluar masuk ke toko kita, ini loh ada makanan, silahkan dimakan, seperti itu. Jadi mereka akan lebih senang kalau ada kejutan-kejutan spesial dari kita. Terus kalau di tempat saya juga sebisa mungkin minimal sekali dalam setahun kami akan melakukan piknik bersama. Ya, paling enggak kami membantu mereka untuk relax sejenak.
kita istirahat 1 hari, kita pergi rekreasi, ya melakukan kegiatan bersama, bersenang-senang, itu akan membuat ikatan kita lebih baik ke mereka, dan mereka pun juga akan merasa senang kalau misalkan diajak jalan-jalan kemana oleh kita. Jadi itu sih bagaimana kita bisa mendapatkan karyawan yang pas untuk toko SRC. Yang pertama, membuat lowongan pekerjaan. Kedua, proses penerimaannya seperti apa, kesempatan kerja, hari kerja dan gajinya seperti apa, SOP kegiatan karyawannya seperti apa, dan bagaimana cara kita memaintain karyawan. Demikian saja sharing saya kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman SRC dimanapun Anda berada. Karyawan itu aset ya buat kita, jadi ya mau nggak mau kita jaga mereka. Jangan merasa bahwa kita terbebani oleh mereka. Lebih baik jika kita bisa membantu mereka apapun masalah mereka, karena mereka setiap hari membantu pekerjaan kita di toko. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, share, like, dan komen untuk kedepannya biar kita bisa sharing-sharing lebih banyak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.